Ini artinya apa? Ini artinya masyarakat punya hak untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Kalau kemudian Sandi di situ tercetak dan diakui dia menghutangi Mas Anies 50 miliar atau menghutangi majunya mereka dalam pilkada DKI 50 miliar. Ini berbahaya tahun 2024. Saya cek ke Pak Sandi, bener itu bro, bukan 50, berapa? 95 dia bilang gitu. Sindir Jokowi soal hutang, Anies dikampar keponakan JK disliding mantan napi koruptor. Sekarang Anda bayangkan aja kalau menjadi gubernur sama wakil gubernur, uang 95 miliar kembali dari mana 5 tahun? Kalau nggak mereka korupsi. Soal belum kena, takdirnya belum tertulis. Dunia perpolitikan digegerkan dengan tingkah Anies Baswedan yang diduga menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memamerkan sebuah foto dirinya yang sedang baca buku bertuliskan Principles for Navigating Big Deep Crisis dengan suasana di pinggir pantai dan senja. Seperti pepatah, semut di seberang tampak, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Seperti itulah kira-kira Anies sibuk mengkritisi kekurangan orang lain tapi lupa dengan kekurangan diri sendiri. Melihat gerak politik Anies yang semakin menjadi-jadi, akhirnya mantan narapidana korupsi langsung angkat bicara membongkar habis segala hutang yang dimiliki Anies Baswedan demi menduduki kursi Pilgub lalu. Ex-narapidana koruptor yang kini menjabat Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, mengomentari soal hutang calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kalau kemudian Sandi ketipu dengan tidak dikembalikan, ada lagi yang menipu dengan cara yang lain lagi gitu. Soal belum kena, takdirnya belum tertulis saja. Kayak Mas Anies, berarti Mas Anies dan Mas Sandi. Awalnya ia mengomentari mengenai kemungkinan pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang sedang jadi pembahasan hangat. Pada akhirnya, orang yang akrab disapa Gus Romi mengatakan bahwa Anies memiliki hutang hampir 100 juta ke Sandiaga Uno yang belum selesai sampai sekarang. Bayangkan saja, Anies hutang demi ambisi politiknya di Pilgub lalu. Tapi ketika sudah lepas dari jabatannya pun, rupanya Anies belum mampu melunasi hutang itu. Sungguh memalukan ketika kritik dibalas dengan fakta. Anies memang mengerikan. Tapi yang terjadi di Anies Sandi kemarin itu hanya mengukuhkan itu saja. Saya justru heran kenapa orang nggak menyoal. Buat saya, orang nggak menyoal cuma satu, bahwa mereka semua sudah mengerti, tapi nggak salah diomong-omongkan. Di media sosial beredar surat pernyataan pengakuan hutang Anies Rashid Baswedan yang dibuat di Jakarta pada 9 Maret 2017. Dalam surat itu disebutkan Anies memiliki hutang sebanyak 92 miliar kepada Sandiaga Salahuddin Uno. Sama halnya dengan Gus Romi, ponakan JK juga ikut membongkar kampanye pencitraan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar Erwin Aksa Mahmud menjadi sorotan usai mengungkap perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu. Pria yang lahir di ujung Padang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 7 Desember 1975 itu menyebutkan Anies meminjam uang senilai 50 miliar kepada Sandiaga. Erwin mengaklaim ikut menyusun draft isi perjanjian yang selanjutnya dibuat oleh Rikrik Rizkiana selaku pengacara Sandi saat itu. Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama. Ya namanya lagi bertatih-tatih, jelas Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faisal. Namun Roma Hurmuzi menepis isu 50 miliar hutang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno yang menurutnya jumlah hutangnya bahkan sebenarnya hampir 100 miliar bukan hanya 50 miliar saja. Anies disebutkan 3 kali berhutang pada 2 Januari 2017. Anies minjam dana sebesar 20 miliar dan 2 Februari 2017 sebesar 30 miliar.
Anies kembali meminjam sebesar 42 miliar tanpa jaminan dan bunga untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan total biaya 60 miliar. Dan pinjaman ketiga ini akan diserahkan Sandiaga langsung kepada tim kampanye. Dengan demikian, Anies mengakui total jumlah dana pinjaman pertama, dana pinjaman kedua, dan dana pinjaman ketiga adalah sebesar 92 miliar, tulis Anies dalam surat tersebut. Anies mengetahui bahwa dana pinjaman ketiga berasal dari pihak ketiga dan Sandiaga menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman tiga tersebut kepada pihak ketiga. Lebih lagi, hampir 100 dan belum selesai, tandasnya. Lagi-lagi Anies memainkan politik pencitraan demi mengangkat namanya dan menjatuhkan lawannya. Namun sayang, rupanya rekam jejak kelamnya menjadi saksi betapa munafiknya orang ini.